Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Kop Kamtib, alat Soeharto membubarkan PKI dan menumbangkan Soekarno. Ditulis oleh Patrick Matanasi. Komando Operasi Pemulihan Keamanan Ketertiban Kop Kamtib adalah kompromi yang dicapai antara Soekarno dengan Soeharto. Setelah G30S 1965, tidak ada perwira tinggi Angkatan Darat sekuat Mayor Jenderal Soeharto. Saat itu, ia tengah memimpin Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, pasukan pemukul yang berjumlah besar. Di sisi lain, Presiden Soekarno sulit mengatasi keadaan tanpa dukungan tentara. Mulanya, Soekarno tidak percaya kepada Soeharto. Hal ini terkait dengan peristiwa 3 Juli 1946. Saat Soeharto enggan melaksanakan perintah Presiden untuk mengamankan Jenderal Mayor Sudarsono, pelaku percobaan kudeta pertama di Indonesia. Soekarno menganggap Soeharto sebagai kopik officer, perwira keras kepala. Maka pada 2 Oktober 1965, sehari setelah Menteri Panglima Angkatan Darat Menpangat Letnan Jenderal Ahmad Yani terbunuh, Soekarno sempat mengambil alih pimpinan Angkatan Darat dan Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro sebagai pelaksana hariannya. Namun Soekarno melihat Soeharto telah menghalangi Pranoto untuk menempati posnya. Agar tahu, saya telah mengambil alih langsung pimpinan Angkatan Darat dan mengangkat Pranoto sebagai pelaksana harian. Kata Soekarno terdapat dalam Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya. Terbit 1989, halaman 130. Namun Pranoto yang hanya Jenderal Staf dan bukan pemegang pasukan akhirnya tersingkir. Bahkan bertahun-tahun ia sempat jadi tahanan politik Orde Baru dengan tuduhan terlibat G30S. Pranoto sebetulnya berasal dari rumpun Diponegoro, sama seperti Soeharto. Namun Pranoto merasa Soeharto tidak suka dengan terkait kasus penyelundupan Soeharto akhir tahun 1950-an di Jawa Tengah. Soeharto kemudian bertindak cepat. Pada 10 Oktober 1965, ia sudah merancang sebuah komando khusus untuk pemulihan keamanan dan ketertiban di Indonesia. Tulis Karmel Budiarjo dalam Bertahan Hidup di Gulag Indonesia, yang menyebut Soeharto mengkonsolidasikan kekuasaan-kekuasaan ini dengan membentuk komando khususnya sendiri, Kop Kamtib, Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Sebuah dinas keamanan serta intelijen di luar konstitusi yang mengambil alih pengejaran politik serta pengawasan. Hingga pertengahan Oktober 1965, Soekarno tidak punya pilihan perwira tinggi lain untuk ditempatkan sebagai pengganti Ahmad Yani. Sementara pendukung Soeharto di Angkatan Darat semakin banyak. Maka dari itu, pada 14 Oktober 1965, Soeharto akhirnya dijadikan pengganti Menpangat. Jabatan ini membuatnya semakin kuat. Soekarno pun juga membiarkan Kop Kamtib. Harold Krauts dalam Militer dan Politik Indonesia
terbit 1986 halaman 250 menyebutkan Kop Kamtib berasal dari kompromi yang dicapai antara Soekarno dengan Soeharto. Sebab ketika diserai kepemimpinan Angkatan Darat, Soeharto bersedia dengan syarat dia diserai tugas pemulihan keamanan dan ketertiban. Senin 1 November 1965, seperti disebut John Rosa di catatan kakinya dalam dalih pembunuhan massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, terbit 2008 halaman 43, Soekarno menyetujui keberadaan Kop Kamtib. Di hari itu dirilis pula surat keputusan Presiden 142 Koti 1965 tanggal 1 November 1965 yang isinya mengangkat Mayor Jenderal TNI Soeharto, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, sebagai Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1965. Pada hari itu juga, seperti disebut dalam jejak langkah Pak Harto, 1 Oktober 1965 hingga 27 Maret 1968, terbit 2003 halaman 21. Presiden Soekarno memutuskan untuk segera mengambil tindakan cepat dan tegas untuk memulihkan keamanan. Daerah DKI Jakarta, Bekasi, Tangerang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta dinyatakan dalam keadaan perang. Di daerah-daerah itu orang yang dianggap komunis dikejar-kejar. Pada bulan-bulan pertama setelah dibentuk para pemeriksa di Kop Kamtib, yang militer telah banyak menggiring orang-orang komunis ke dalam tahanan. Tahun-tahun pertama keberadaan Kop Kamtib adalah tahun penuh darah di Indonesia. Kop Kamtib lalu menjadi alat utama pemerintah untuk melakukan kontrol politik dan untuk menangani berbagai macam pemberontakan sipil seperti mahasiswa maupun kaum muslim. Kop Kamtib dipenuhi ABRI, Panglima Satuan Teritorial di daerah merangkap pula pimpinan Kop Kamtib di daerah. Sebagai panglima yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban, kemudian mendapat surat perintah 11 Maret 1966. Meski surat itu tak jelas keberadaannya, tetapi kesaktiannya sulit dibantah. PKI dibubarkan dan posisi Soeharto semakin kuat. Maka pada 1967, ia pun menggantikan Soekarno sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Kop Kamtib yang dirancang Soeharto kemudian diperkuat lagi setelah Soeharto menjadi presiden lewat surat keputusan Presiden nomor 16 tahun 1969 tentang pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan Ketertiban Kop Kamtib. Pada November 1969, jabatan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan Ketertiban diserah terimakan dari Soeharto kepada Jenderal Maraden Pangabean. Lalu pada September 1971, Pangkop Kamtib mulai dijabat oleh Jenderal Sumitro. Setelah Malari, Jenderal Sumitro ditendang. Maka sejak 2 Maret 1974 hingga 17 April 1978, sekali lagi Soeharto menjadi Pangkop Kamtib merangkap Presiden Republik Indonesia. Demikian kura-kura, Tagar Lambe Sundel.